Angker Bandung. Bagian 3. Asep terkejut ketika dia masih sibuk dengan perbuatan bejatnya pada Feli. Karena secara tiba-tiba ada suara orang yang memanggilnya dari arah luar pos Satpam. "Sep, Asep," terdengar suara Pak Gimin memanggil dari luar. Dengan gerakan tergesa-gesa, Asep mengenakan kembali celana dan bajunya. Sementara itu Feli masih hidup dengan mata sayup dan bibir yang bergerak-gerak seperti ingin meminta tolong tetapi tidak bisa. Sementara baju sekolahnya sudah terserak di lantai. Darah segar menetes dari selangkangan gadis malang itu. Asep kemudian mengambil sebuah martil dari kolong meja. Feli perlahan menggerakkan kepalanya dan menatap Asep dengan air mata yang menetes ke pipi. "Saya cinta sama kamu Feli," kata Asep sambil tersenyum keji seraya bersiap mengayunkan kembali martilnya. "Kita ketemu di surga ya, sayang," ucap Asep. Tangan kanan Feli sempat terangkat memberikan isyarat agar Asep tidak membunuhnya. Tetapi martil itu tetap melayang hingga nyawa gadis itu meninggalkan raganya. Setelah itu, sebuah terpal digunakan untuk membungkus jenazahnya. Lalu dengan rapi ia masukkan jenazah Feli ke dalam kolong meja. Bercak darah segera dilap bersih, termasuk darah yang menetes di lantai langsung ia tutupi dengan keset yang memang ukurannya cukup lebar. Asep kemudian keluar menghampiri Pak Gimin untuk menyambut panggilan tersebut. "Iya, Pak," tanya Asep berakting normal. Pak Gimin yang berdiri di sana langsung melemparkan pertanyaan. "Kamu lihat Feli?" "Tidak. Bapak ini tukang becak langganan antar jemput Feli." Di samping Pak Gimin memang berdiri seorang lelaki kurus berbadan hitam yang mengenakan topi lusuh serta handuk kecil di pundaknya. Tukang becak itu menimpali untuk meyakinkan. "Iya Pak, biasanya dia nunggu di depan pos Satpam." Asep dengan sangat tenang dan lihai langsung bersiasat membohongi mereka. "Oh, tadi aku lihat dia udah pulang, Pak." Mendengar hal itu, si tukang becak kembali bertanya karena penasaran. "Kalau boleh tahu Feli pulang naik apa ya, Pak?" Asep pun menjawab dengan nada meyakinkan seolah tidak terjadi apapun dan tidak ada yang perlu dicurigai. "Aduh, kurang tahu ya, mungkin angkot." Malam harinya, Asep duduk di depan pos bersama Cokro sambil menyusun rencana licik berikutnya. Ia sengaja memberi lelaki itu secangkir kopi yang sudah dicampur dengan obat tidur dosis tinggi. Setelah beberapa menit berlalu, Cokro akhirnya tertidur dengan sangat pulas di kursinya. Asep kemudian membopong dan membawa lelaki itu ke dalam gudang yang selama ini menjadi tempat tinggal Cokro. Dengan sangat licik, ia sengaja menaruh pakaian sekolah milik Feli di dalam gudang itu dengan maksud untuk memfitnah Cokro atas hilangnya gadis tersebut. Asep tahu betul bahwa orang seperti Cokro akan sangat mudah difitnah karena kondisinya yang bisu dan tidak bisa membela diri. Setelah beres mengatur fitnah tersebut, Asep membopong jenazah Feli menuju ke halaman belakang sekolah. Di sana terdapat sebuah tempat pembuangan sampah permanen yang dibangun berbentuk segi empat dengan sampah yang menumpuk hingga terburai kemana-mana. Asep mulai mengeruk sampah-sampah tersebut, lalu menggali sebuah lubang yang cukup dalam di bawahnya. Setelah dirasa kedalamannya sudah cukup, ia kemudian memasukkan serta mengubur jenazah Feli di sana, lalu menimbunnya kembali dengan tumpukan sampah agar tidak ada orang yang curiga. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Pak Darmawan dan Bu Mary yang merupakan orang tua Feli datang ke sekolah dengan wajah penuh kecemasan. Sejak semalam Feli memang belum pulang ke rumah, dan awalnya mereka mengira Feli menginap di rumah sepupunya. Tetapi setelah dicek ternyata anak mereka tidak ada di sana. Mereka berdua duduk dengan sangat gelisah di depan ruangan kepala sekolah menanti kejelasan. Tidak lama kemudian, Pak Gimin yang mengendarai motor bebek muncul dari arah gerbang sekolah. Melihat kedatangan Pak Gimin, kedua orang tua Feli langsung berdiri bersamaan dan bergegas menghampirinya untuk mencari informasi. Dengan suara bergetar dan meneteskan air mata, Bu Mary langsung berkata, "Pak, anak kami hilang, Pak." Pak Darmawan juga menyambung dengan nada panik. "Iya Pak, dari kemarin belum pulang." "Apakah Bapak lihat Feli?" Pak Gimin terkejut mendengar kabar tersebut dan berseru,
Astaga, yang benar. Pak Darmawan kembali menjelaskan kondisi mereka. Iya, Pak. Kami kira Feli menginap di rumah sepupunya. Tapi ternyata nggak ada, Pak. Karena kemarin orang terakhir yang terlihat berinteraksi atau berada di sekitar area depan adalah Asep. Maka satpam itu langsung dipanggil ke ruangan Pak Gimin untuk dimintai keterangan. Kedua orang tua Feli menunggu dengan harap-harap cemas karena mereka sangat ingin mendengar kabar baik tentang keberadaan putri mereka. Dengan sikap yang sangat tenang dan nyaris tidak memperlihatkan rasa gugup sedikit pun, Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil posnya bahwa Feli pulang sendirian sore itu. Pak Darmawan yang ingin memastikan detailnya langsung bertanya, "Dia naik apa?" Asep pun menjawab dengan gelengan kepala seolah tidak tahu apa-apa. "Nah, itu saya tidak tahu." Kabar mengenai hilangnya Feli dengan cepat berembus dan menyebar ke seluruh siswa di sekolah. Teman-temannya merasa terheran-heran karena baru kemarin rasanya Feli masih nongkrong dan berkumpul di kantin bersama mereka. Hingga akhirnya, sebuah teriakan histeris dari seorang siswa yang tengah mengambil tongkat pramuka di dalam gudang cokro mendadak membuat geger satu sekolahan. Siswa tersebut menemukan baju seragam yang masih memiliki nametak bertuliskan Felicia Chia tergeletak di sana. Karena gudang itu adalah tempat tinggal Cokro, tanpa pertimbangan panjang atau penyelidikan lebih lanjut, para siswa lelaki langsung tersulut emosi dan mengeroyok Cokro secara membabi buta. Mereka sangat yakin kalau Cokro si tukang bersih-bersih bisu itulah yang telah membunuh teman mereka. Tragisnya, nyawa Cokro tidak bisa diselamatkan dan ia meninggal dunia di tempat kejadian karena ada seseorang dalam kerumunan itu yang menghantam kepalanya dengan benda tumpul. Sementara itu, mengenai soal Vika yang meninggal akibat gantung diri di toilet beberapa waktu lalu, tidak ada seorang siswa pun yang berani menggunakan toilet itu lagi. Mereka semua lebih suka menggunakan toilet lain yang jaraknya lebih jauh demi keamanan terhindar dari rasa takut. Jangankan untuk masuk dan menggunakannya, sekadar melintas di depan toilet itu saja sudah membuat bulu kuduk mereka merinding seketika. Cerita-cerita seram dan rumor mistis mulai bertebaran dari mulut ke mulut di antara para siswa, di mana mereka bilang kalau kematian Vika itu sebenarnya tidak wajar dan ada sosok gaib yang mengendalikannya atau menyuruhnya untuk bunuh diri di tempat tersebut. Orang yang paling merasa bersedih dan terpukul atas kematian Vika di sekolah itu adalah Gina. Sebagai sahabat dekat, ia masih tidak percaya kalau temannya itu harus pergi begitu cepat dengan cara yang sangat tragis. Gina sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang menjadi penyebab utama di balik kematian Vika. Saat mereka sedang duduk di kantin sekolah yang kebetulan situasinya sedang ramai, LD mencoba menenangkan sambil menatap wajah Gina yang sedang melamun sedih. "Udah ikhlasin aja." Gina langsung merespons dengan mengungkapkan kecurigaannya. "Gua yakin ada hal yang gak beres sama sekolahan kita, Di." LD yang merasa heran langsung bertanya, "Maksud lu?" Gina kemudian menjelaskan polanya. "Tiap tahun tuh ada aja kematian yang gak wajar." LD yang mencoba berpikir logis pun menyanggah. "Sudah takdirnya kali, Jin. Lagian ya hidup dan mati itu Tuhan yang atur. Jadi gua nggak percaya sama mitos sekolahan ini, yang katanya angker." Gina tidak menyerah dan memberikan bukti lain. Sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin gua ngambil jam tangan ke sekolah. Terus ya gua mendengar ada cewek nagis di kelas." LD yang mulai tertarik langsung bertanya, "Seriusan?" Gina membenarkan hal itu. "Iya, Di. Gua masih penasaran siapa tuh cewek dan kenapa nangis." LD bertanya lagi, "Lu samperin nggak?" Gina pun menceritakan kejadian anehnya. "Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya hilang begitu aja." LD yang kaget langsung menyimpulkan, "Fix itu setan." Gina pun langsung menyindir ucapan LD sebelumnya. "Tadi katanya lu nggak percaya setan." LD berkilas sambil tersenyum. "Tapi kalau infonya dari lu, gua percaya." Gina akhirnya mengutarakan niatnya. "Lu mau nggak antar gua nanti malam ke sekolah?" LD yang penasaran bertanya,
Mau ngapain? Gina menjawab dengan penuh tekad. Nyari tahu siapa dan kenapa wanita itu nangis. Gua yakin dia ada misteri yang belum terpecahkan di sekolah kita dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini termasuk Vika. LD pun akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Oke, katanya sambil mengangguk lalu meminum es teh manisnya. Maka pada malam harinya Gina datang diantar oleh LD. Lalu mereka berdua menyelinap masuk ke dalam ruang kelas di mana Gina sebelumnya melihat sosok perempuan misterius itu. Kebetulan pada malam itu semua lampu sekolah berfungsi normal sehingga pencahayaan cukup baik. Gina berjalan mendekati jendela lalu menunjuknya untuk memberi tahu LD. Jadi kemarin di sini gua lihat, cewek itu berdiri di atas jendela. Namun, saat mereka sedang sibuk memeriksa sekeliling ruangan kelas tersebut, tiba-tiba terdengar suara jeritan histeris seorang perempuan dari arah luar gedung. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera berlari menuruni tangga dan menghampiri sumber suara yang memecah keheningan malam itu. Semakin mereka mendekat dan mendengarkan dengan saksama, jeritan itu ternyata semakin jelas terdengar berasal dari dalam pos satpam lama yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Gina berbisik pelan. Suaranya dari dalam pos ini. LD yang memeriksa pintu pos itu menyahut dengan kesal. Iya Jin. Duh, digembok lagi. LD segera berputar mencari sesuatu di sekitar tempat itu yang bisa digunakan untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalan tangan yang tergeletak di dekatnya. Kemudian dengan sekuat tenaga menghantamkan batu tersebut pada gembok pintu pos. Setelah menerima beberapa kali benturan keras, akhirnya engsel gembok yang sudah usang dan berkarat itu berhasil copot dan terbuka. Gina segera menyalakan lampu senter dari smartphone-nya untuk menerangi ruangan. Ketika mereka masuk, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam dan seluruh ruangannya tampak sangat kotor serta berdebu. Di dalam ruangan itu hanya ada sebuah meja tua. Lalu Gina mengarahkan sorot senternya ke arah kolong meja tersebut dan terkejut menemukan sebuah martil tua di sana. Tiba-tiba saja mata Gina terpejam secara tidak sadar, dan sebuah bayangan wajah wanita yang tampak menderita langsung muncul dengan sangat jelas di dalam benaknya. Napas Gina mendadak menjadi terengah-engah karena syok. Lalu ia membuka matanya kembali dengan tubuh gemetar. LD yang melihat perubahan sikap temannya langsung bertanya cemas. Lu kenapa, Jin? Gina menjawab dengan suara bergetar. Gua lihat wajah seorang perempuan. LD bertanya lagi. Siapa? Gina menggelengkan kepala. Nggak tahu. Gua nggak kenal dia. Karena malam sudah semakin larut dan situasi dirasa kurang kondusif, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar dari pos satpam tersebut. Gina berencana bahwa besok dia harus mencari tahu siapa sebenarnya pemilik wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di dalam benaknya itu. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis di bulan Mei, saat jam istirahat sekolah tiba, Gina dan LD langsung masuk ke dalam perpustakaan. Di bagian paling belakang perpustakaan tersebut ada sebuah ruangan gudang arsip yang biasa digunakan pihak sekolah untuk menyimpan buku jurnal siswa serta berbagai dokumen-dokumen lama dari tahun-tahun sebelumnya. Saat Gina sedang fokus membaca sebuah buku sambil duduk di dekat pintu ruang arsip, tiba-tiba dia mendengar ada suara seseorang yang memanggil namanya dengan sangat lembut. Gina, Gina, suara itu berbisik. Gina langsung celingukan ke segala arah karena di dalam ruangan itu hanya dia satu-satunya perempuan. Sedangkan sisanya adalah anak-anak cowok termasuk LD yang duduk tepat di depannya. Namun, suara yang memanggil namanya tadi jelas-jelas adalah suara seorang perempuan. Saat Gina masih merasa bingung dan mulai merinding ketakutan, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang cukup keras dari dalam ruangan arsip. LD ternyata juga ikut mendengar suara benda jatuh tersebut, yang akhirnya membuat LD berinisiatif membukakan pintu ruang arsip yang kebetulan memang tidak pernah dikunci. Saat baru saja membuka pintu, pandangan mata LD langsung tertuju ke arah lantai karena tepat di sana ada sebuah buku induk kesiswaan yang berukuran cukup tebal tergeletak.
Buku tersebut merupakan dokumen penting yang berisi data lengkap seluruh siswa yang pernah bersekolah di sana. Entah karena dorongan apa atau alasan apa, LD langsung mengambil buku tebal itu dan menyerahkannya kepada Gina yang saat itu juga ikut melihat buku tersebut tergeletak tepat di mulut pintu saat pintu dibuka. Di dalam buku induk itu terpajang banyak sekali foto siswa dari tahun-tahun lama yang disusun lengkap beserta data pribadi siswa di setiap fotonya. Keduanya mulai membuka-buka lembar demi lembar buku lama itu dengan saksama, hingga akhirnya gerakan tangan Gina terhenti di satu halaman tertentu. Ini persis wajah perempuan yang ada di bayangan gua semalam. Lihat deh, dia masuk ke sekolah ini tahun 2000 dan berhenti tahun 2000 juga, kata Gina dengan nada terkejut sambil menyodorkan buku arsip tersebut ke hadapan LD. LD yang memperhatikan data itu ikut membenarkan. Iya, juga ya. Kita tanya kepala sekolah aja, Jin. Siapa tahu Pak Gimin masih ingat tentang perempuan ini. Gina pun langsung menyetujui usulan tersebut. Lu benar, Di. Gina segera mengeluarkan ponselnya untuk memotret foto siswi bernama Felicia Chia tersebut sebagai bukti. Setelah itu, mereka berdua bergegas berjalan menuju ke kantor kepala sekolah untuk menemui Pak Gimin yang kebetulan memang sedang berada di dalam ruangannya. Kepala sekolah itu terlihat sedang sibuk memeriksa dan menandatangani lembaran dokumen yang menumpuk di atas meja kerjanya. Dengan perasaan agak malu-malu dan ragu, Gina dan LD melangkah masuk ke ruangan Pak Gimin sambil menyapa. Selamat siang, Pak. Pak Gimin langsung menoleh ke arah mereka berdua dan menjawab, iya, siang. Gina kemudian mengutarakan maksud kedatangan mereka. Kami mau bicara sebentar saja. Pak Gimin yang bersikap ramah pun mempersilakan. Oh, iya, silakan masuk, Nak. Mereka berdua kemudian duduk di kursi yang ada di hadapan meja Pak Gimin. Lalu Gina langsung menunjukkan gambar foto lama yang ada di layar smartphone miliknya. Maaf ganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak kenal dengan siswi ini? Tanya Gina. Pak Gimin seketika terkejut melihat foto tersebut dan merasa heran dari mana anak-anak ini bisa tahu tentang sosok siswi masa lalu itu. Oh, iya, itu Feli. Dulu dia sekolah di sini, jawab Pak Gimin setelah menguasai keterkejutannya. Gina langsung mengejar dengan Pak Gimin mulai merasa tidak nyaman dan balik bertanya, kalian kenapa tiba-tiba nanya tentang Feli? Gina pun menjawab dengan jujur mengenai keresahannya. Pak, ada yang nggak beres sama sekolah kita dan saya yakin ini ada kaitannya dengan Feli. Mendengar hal itu, Pak Gimin mencoba menyudahi percakapan secara sepihak. Saya masih banyak kerjaan. Mungkin kita bisa bahas lain waktu. Silakan keluar. LD yang merasa tidak puas mencoba memaksa agar kepala sekolah mau berbicara. Pak, kami hanya ingin, namun kata-katanya langsung terpotong. Saya bilang keluar, tegas Pak Gimin dengan nada tinggi sambil telunjuknya mengarah lurus ke pintu keluar. Melihat reaksi ketakutan kepala sekolah, Gina langsung melontarkan kalimat pamungkas. Saya lihat Feli, Pak. Wajah Pak Gimin seketika berubah terkejut dan memucat setelah mendengar pengakuan itu. Seolah ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut Gina. Di mana dia? Tanya Pak Gimin dengan nada bicara yang mendadak merendah dan penuh rasa ingin tahu. Gina menggelengkan kepala lalu menjelaskan. Saya tidak tahu Pak, tapi entah kenapa tiba-tiba wajah Feli muncul dalam benak saya. Jadi saya mohon ceritakan tentang Feli. Apa sebenarnya yang terjadi pada Feli tahun 2000 silam? Pak Gimin menghembuskan napas panjang yang terasa sangat berat. Lalu ia membuka kacamata dan mengusap rambutnya yang kini sudah memutih beruban. Ia kemudian berdiri dari kursinya untuk berjalan menutup pintu ruangan serta jendela rapat-rapat agar percakapan mereka tidak terdengar keluar. Lalu kembali duduk di kursinya. Dulu Feli adalah murid pindahan dari Jogja. Dia sangat pintar dan baik. Tapi, tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius. Cerita Pak Gimin memulai kisah kelam itu. LD yang menyimak langsung bertanya. Lalu, Pak Gimin melanjutkan penjelasannya dengan nada menyesal.
Kami menuduh Cokro sebagai pelakunya karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Gina menatap Pak Gimin dengan pandangan serius lalu bertanya, "Siapa Cokro itu, Pak?" Pak Gimin menjawab, "Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulu. Kami belum sempat menyelidiki Cokro sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa." Gina langsung tercengang mendengar fakta tragis tersebut dan kembali mengajukan pertanyaan penting. Lalu, apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan atau kalau memang dianggap sudah meninggal? Apa jasadnya ditemukan? Pak. Pak Gimin menggelengkan kepala lesu. Jasadnya tidak pernah ditemukan. LD yang semakin penasaran terus mendesak. "Terus, Pak." Pak Gimin mengakhiri ceritanya dengan pasrah. "Sudah, kasus ditutup. Dan jasad Feli masih jadi teka-teki hingga sekarang." Dari keseluruhan percakapan penting itu, Gina mulai menemukan sedikit titik terang dan petunjuk berharga. Ia berpikir bahwa kemungkinan besar roh yang selama ini menangis di dekat jendela kelas adalah roh Feli yang menderita. Gina sangat yakin kalau seandainya Feli memang benar-benar sudah meninggal akibat dibunuh, pasti rohnya menjadi tidak tenang karena jasadnya disembunyikan di suatu tempat yang tidak layak. Namun, pertanyaannya adalah di mana lokasi persembunyian itu. Gina menjadi semakin bingung karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab di mana keberadaan jasad Feli, selain jika mereka bisa berbicara langsung dengan roh gadis itu sendiri. Mengingat jalan buntu tersebut, Gina akhirnya mengambil keputusan nekat dan berkata pada LD, "Gua harus bicara sama rohnya Feli." LD yang merasa bingung langsung menatap wajah Gina yang sedang kebingungan lalu bertanya, "Gimana caranya, Jin?" Gina menjawab dengan pasrah, "Nggak tahu." Mereka berdua sempat terdiam sejenak untuk memikirkan jalan keluar. Hingga kemudian LD tiba-tiba mengacungkan jari telunjuknya karena mendapat sebuah ide gila. "Kita main jelangkung aja, Jin," usul LD. Gina yang merasa tidak yakin dengan metode mistis tersebut langsung bertanya ragu, "Lu yakin ini berhasil, Di?" LD tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, saat itu Gina sudah duduk di sofa ruang tamu rumah LD sambil memperhatikan temannya yang sedang sibuk merakit sebuah boneka jelangkung buatan sendiri yang dibuat dari batok kelapa, baju bekas, serta 2 batang kayu kering yang diikat silang. Di bagian ujung bawah kayu, LD mengikatkan sebuah spidol hitam agar roh Feli nantinya bisa dengan mudah menulis atau memberikan petunjuk di atas kertas. Sementara pada bagian batok kelapa yang berfungsi sebagai kepala, LD menggambar sebuah wajah dengan ekspresi yang sedang tersenyum ramah. Gina yang memperhatikan detail itu bertanya heran, "Kenapa tersenyum, Di?" LD pun menjawab dengan polos, "Biar roh baik yang masuk ke boneka ini." Gina bertanya lagi, "Lu tahu dari mana?" LD menjawab dengan santai, "Nebak aja sih." Setelah selesai merakit seluruh bagian boneka jelangkung tersebut, LD kembali meyakinkan Gina dengan persiapan tambahannya. "Nah, kalau misalnya lu kesurupan, gua udah download audio doa-doa ruqyah. Biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh lu." Gina yang mendengarnya justru menjadi semakin ragu dan bertanya, "Lu yakin berhasil, Di?" LD mencoba menenangkan kegelisahan sahabatnya itu dengan berkata, "Percaya sama gua, ini demi menyelamatkan nyawa siswa lain. Siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, nggak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita." Akhirnya pada malam itu juga mereka berdua memutuskan berangkat menuju ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor milik LD. Di tengah perjalanan, gerimis tipis mulai turun membasahi jalanan disusul oleh kelebat cahaya kilat di langit yang membuat LD terpaksa mempercepat laju motornya. Di pinggir jalan terlihat para pedagang warung angkringan sibuk menutup bagian depan lapak mereka menggunakan terpal plastik transparan sebagai antisipasi kalau nanti turun hujan lebat. Setelah memacu kendaraan dengan cepat, akhirnya Gina dan LD tiba dengan selamat di area sekolah. LD kemudian bertanya untuk memastikan lokasi ritual. "Kita main di mana, Di?" Gina menjawab, "Lantai 2 aja. Tempat lu ngelihat sosok perempuan itu."
LD menyetujuinya. Oh, oke. Mereka berdua berjalan mengendap-endap naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam ruang kelas tempat Gina pertama kali melihat sosok perempuan misterius tersebut. Sebuah kertas karton berwarna putih berukuran besar segera digelar di atas meja kelas. Lalu boneka jelangkung dibaringkan dengan rapi di atas kertas tersebut sementara seluruh pintu kelas ditutup rapat. Gina dan LD kemudian duduk saling berhadapan, di mana boneka jelangkung tersebut dipegang dan digenggam erat oleh tangan Gina. LD mulai merapalkan mantra pemanggil jelangkung yang sebelumnya sudah ia cari dan dapatkan dari internet. Sluku-sluku batok, batoe ela elo, si Romo menyang Solo. Oleh-oleh payung munto mak jentit lo lobah. Wong mati ora obah yan obah medeni bocah jae langkung di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan datang tak dijemput, pulang tak diantar, ucap LD dengan nada berbisik. Tepat setelah LD selesai membaca kalimat terakhir dari mantra tersebut, seluruh lampu yang ada di dalam ruang kelas itu mendadak padam total. LD yang panik langsung celingukan di dalam kegelapan sambil merogoh saku celananya untuk mencari smartphone. Namun sialnya benda itu ternyata ketinggalan di dalam bagasi motor di bawah. Anehnya, Gina yang duduk tepat di hadapannya sama sekali tidak mengeluarkan suara atau reaksi sedikit pun walau suasana berubah menjadi gelap gulita. LD mencoba memanggilnya dengan cemas, "Gina." Namun tidak ada jawaban sama sekali dari arah depan. Tiba-tiba lampu kelas menyala kembali dengan sendirinya. Dan LD tersentak kaget karena melihat Gina sedang duduk tegak sambil melotot tajam ke arahnya. "Anjir, Jin," seru LD ketakutan. Detik berikutnya lampu kembali mati seketika. Dan anehnya saat lampu menyala lagi untuk yang kedua kalinya, sosok Gina tiba-tiba sudah hilang lenyap dari kursinya. LD menjadi sangat panik dan langsung berdiri berteriak-teriak memanggil nama Gina di dalam kelas yang kosong itu. Ketika pandangannya teralih ke meja, tepat di atas kertas karton putih ternyata sudah terdapat sebuah tulisan cakar ayam yang baru saja digoreskan. Dan LD memperhatikan pesan tertulis itu dengan saksama yang berbunyi, "Sempurnakan aku." LD yang ketakutan langsung menengok keluar jendela kelas untuk mencari keberadaan temannya. Dan dari atas ia melihat di area halaman belakang sekolah, Gina sedang berjongkok sendirian sambil mengeruk-ngeruk tanah dengan kedua tangannya secara histeris. LD segera berlari turun ke bawah secepat mungkin untuk menghampiri temannya tersebut. Sesampainya di halaman belakang, LD langsung memegangi dan menahan tubuh Gina agar berhenti mengeruk tanah karena ia melihat kulit jemari tangan Gina sudah terkelupas parah hingga mengeluarkan banyak darah. Sesaat setelah ditenangkan, kekuatan tubuh Gina mendadak ambruk ke pelukan LD. Tetapi ia beruntung masih dalam kondisi sadarkan diri. Dengan tubuh yang dipenuhi keringat dingin yang membasahi bajunya, Gina berkata dengan suara yang sangat parau, Jasad Feli ada di sini." Sambil telunjuknya menunjuk ke arah lubang dangkal yang baru saja ia gali. Tanpa perlu berpikir panjang atau membuang waktu lagi, LD langsung berlari menuju ke gudang sekolah untuk mencari dan mengambil sebuah cangkul. Ia kemudian mulai menggali tanah di titik yang ditunjukkan oleh Gina dengan sekuat tenaga. Beberapa kali mata cangkulnya terdengar menghantam bebatuan keras karena tekstur tanah di area belakang sekolah tersebut memang sangat keras dan banyak bercampur dengan kerikil. Napas LD mulai ngos-ngosan dan keringat bercucuran membasahi seluruh wajahnya karena kelelahan. Namun ia terus memaksakan diri untuk mencangkul. Entah pada ayunan cangkul yang keberapa belas, tiba-tiba ujung cangkulnya menghantam sebuah benda keras yang ternyata adalah sebuah tengkorak manusia. LD langsung terkejut setengah mati melihat pemandangan mengerikan itu dan sadar bahwa ia harus segera memberitahu Pak Gimin serta pihak berwajib mengenai penemuan ini. Keesokan harinya, suasana sekolah mendadak menjadi sangat ramai dan riuh karena puluhan polisi serta tim forensik berdatangan ke lokasi. Awak media dari berbagai stasiun televisi dan portal berita juga berkumpul di area sekolah karena ingin meliput langsung berita gempar mengenai penemuan kerangka manusia di halaman belakang sekolah tersebut. Kerangka itu diduga kuat merupakan milik Feli.
siswi yang dilaporkan hilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Kedua orang tua Feli juga tampak hadir di lokasi sekolah setelah mendapat kabar, dan mereka langsung menangis histeris begitu melihat kerangka manusia yang diangkat dari dalam tanah. Mereka berpikir jika kerangka itu memang benar-benar milik Feli, maka pelakunya pastilah sosok yang sangat kejam dan biadab. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium dan tes DNA resmi keluar dan menyatakan secara valid kalau kerangka manusia yang ditemukan itu memang benar-benar milik Felicia Chia. Banyak pihak dan masyarakat yang merasa heran serta mempertanyakan performa kepolisian di masa lalu, mengenai kenapa dulu saat polisi memeriksa tempat itu dengan bantuan anjing pelacak, jasad Feli sama sekali tidak berhasil ditemukan padahal radius pencariannya sudah mencakup seluruh area sekolah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab atau memecahkan misteri keanehan tersebut hingga sekarang. Lalu, apakah teror mistis dan keangkeran yang selama ini menyelimuti sekolah tersebut akan langsung berhenti total setelah penemuan dan pemakaman jenazah Feli dilakukan?